Gardu besar di sini dan video ini saya akan bahas mengenai Babang Zoro yang pastinya setelah menonton video ini kalian tidak akan bisa melihat Babang Zoro secara sama lagi. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan sangat terlihat orang yang komen doang dan nonton sampai selesai. Jadi pastikan nonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Babang Zoro lagi nih yang sudah off hampir 10 chapter, dimana di video ini kita akan lebih terfokus membahas fundamental dari ambisi Zoro atau basis dasar kenapa sih dia bisa menjadi seperti sekarang. Dan pertanyaan paling dasar dan paling mudah adalah kenapa Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Ya, sebagai fans setia One Piece, pertanyaan barusan pasti akan sangat mudah dijawab kan? Atau malah kalian nggak tahu jawabannya? Coba saya ulangi sekali lagi. Kenapa Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia? Terdengar simpel kan pertanyaan yang dia inginkan, tapi malah saya sendiri juga cukup bingung dengan jawaban terkait pertanyaan tersebut. Yang bikin saya kaget juga adalah, benar juga ya, kenapa Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat? Dimana satu yang miss adalah kita tidak mendapatkan petunjuk sama sekali apa motivasi utama Zoro ingin mendapatkan impiannya tersebut. Benar, kita tahu untuk sisa bajak laut topi jerami yang lain mempunyai background atau motivasi yang jelas lah terkait impiannya. Seperti Sanji, dia ingin menemukan All Blue yang itu impiannya karena ada motivasi di belakangnya yang membuatnya ingin meraih mimpinya itu. Yaitu karena Sanji suka memasak dan di All Blue katanya semua jenis ikan akan ada di sana. Lalu Robin ingin mempelajari sejarah sebenarnya karena dia ingin menghormati para sejarawan Ohara untuk penundukan pemerintahan dunia. Chopper ingin menjadi dokter yang sangat hebat lagi-lagi karena dia ingin menyelamatkan orang yang paling sakit sekalipun atau ingin menyembuhkan penyakit yang paling parah. Jadi hanya ada dua orang yang kalian sadar atau tidak, kita tidak mengetahui apa motivasi sebenarnya dari impian yang ingin mereka raih. Dan itu adalah Luffy serta tentu saja Babang Zoro kita. Dua karakter paling populer, duo terbaik kita. Luffy ingin menjadi raja bajak laut, tapi Oda bahkan secara sengaja tidak menunjukkan kepada kita apa alasan sebenarnya di balik hal tersebut, karena seperti yang kita tahulah, kata-katanya dipotong oleh Oda dari impian Luffy di masa kecilnya tersebut. Dan Zoro, dia ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Ya, lagi-lagi, karena apa sih sebenarnya Zoro ingin menjadi hal tersebut? Saya harap kalian setuju nih jika ini tidak karena Zoro cuma ingin memuaskan egonya saja. Dan walaupun Kuina jelas sebagai katalis atau booster terkuat dalam perkembangan kemampuan Zoro, tapi Zoro ini dia tetap ingin menjadi yang terkuat bahkan sebelum bertemu dengan Kuina. Jadi bahkan Kuina ini bukan alasan Zoro untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Jadi sebenarnya apa sih kira-kira alasan sebenarnya dari Zoro yang bahkan rela mengorbankan nyawanya dalam mencapai impiannya tersebut? Nah, mungkin saya menemukan beberapa motif terkait yang bisa kita lihat dari Babang Zoro kita dengan memperdalam kepribadian dari Zoro ini yang mungkin tidak terlihatlah oleh kebanyakan orang. Dan biarkan saya juga katakan ini sekarang, saya pikir kalian akan kaget ketika mengetahui bagaimana Zoro ini sebenarnya dan apa yang sebenarnya dia tahu selama ini. Nah, mungkin kalian juga tahu lah, Zoro ini termasuk salah satu karakter favorit saya. Dan itu pula adalah ide utama kenapa saya bisa mencari lebih dalam tentang Zoro ini, karena dengan mencari tahu kenapa Zoro sangat populer sekali dan dia disukai banyak orang, dengan melakukan itu, saya bisa mengetahui secara tidak sengaja misteri di balik Babang Zoro kita. Nah, di sini coba izinkan saya memberikan pola pikir atau mindset agar sejalan nih di sini. Jika ditanya apa sih yang membuat kalian suka dengan Zoro? Pasti kata-kata yang bakal sering keluar karena Zoro ini badass, cool, keren, dia ini pengguna pedang. Tapi jika kalian sadari, banyak juga karakter lain yang cocok dengan stereotip yang tadi, tapi karakter itu tidaklah populer Babang Zoro kita.
Jadi saya merasa masih ada sesuatu di dalamnya yang bisa kita masukkan ke level fundamental yang lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelum menganalisis Zoro, saya ingin memutar otak dan berkata dari sisi audiens atau penonton yang notabene diri saya sendiri. Salah satu hal ketakutan atau insecurity yang saya alami sendiri adalah kadang-kadang saya merasa tersesat di dunia modern yang bergerak dengan sangat cepat ini. Jika saya bertanya, apa kebenaran di belakangnya, saya juga tidak mendapatkan jawaban pastinya. Dalam artian, saya tidak cukup kuat untuk dapat mempengaruhi sesuatu yang ingin saya ubah. Saya akan selalu merasa sendirian, merasa tersesat, dan jika kalian perhatikan, mungkin itu akan relate dengan babang Zoro kita. Karena jika dilihat, Zoro adalah karakter yang mempunyai jawaban jelas dari masing-masing breakdown yang barusan kita jabarkan. Walaupun Zoro selalu tersesat kapanpun dia berjalan, tapi dia ini sebenarnya tidaklah merasa benar-benar tersesat. Malah sebaliknya, dia mempunyai tempat yang sangat jelas di dunia ini agar bisa bertarung dengan kapten kita Luffy. Dia juga yang memiliki jalur yang sangat lancar, dia ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia apapun yang terjadi, dan karena dia memusatkan dirinya kepada eksistensi dari tujuannya itu, membuatnya Zoro sangat-sangat kuat. Itulah mengapa Zoro sangat percaya diri akan kemampuannya dan dia terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya tersebut. Hasil dari hal itu adalah dia seorang yang mendapatkan perhatian positif dari orang-orang di sekitarnya, teman, bahkan musuh sekalipun. Mereka memiliki respect mendalam terhadap jalur yang diambil oleh Zoro. Walaupun lagi-lagi sebenarnya dia atau Zoro tidak peduli terhadap perhatian itu. Dia tidak masalah menjadi sendirian, atau lebih pentingnya, dia sekarang punya orang-orang yang peduli terhadapnya itu. Jika kalian mendapatkan fondasi dari insecurity yang saya ambil tadi, Zoro ini lebih ke obat dari hal-hal yang ada. Dia orang yang selalu membuat sekitarnya merasa tenang, seperti Chopper lah, Usopp lah, Nami lah, dan banyak yang lainnya akan lebih tenang jika ada Zoro di sisi mereka. Seseorang yang sangat cocok menjadi sosok pahlawan yang sebenarnya. Pria ideal yang bagus dijadikan panutan, terutama buat para pria dan banyak wanita juga nih. Makanya Hiyori sangat respect sekali dengan Zoro yang notabene dia adalah anak seorang samurai di Wano Kuni. Zoro ini seperti Hercules versi Jepang lah. Diam, pejuang yang tangguh yang mengikuti jejak Bushido atau samurai yang akan menolong siapapun yang membutuhkan pertolongannya, bahkan di hadapan kematian. Dan jika kalian perhatikan juga, hal tadi adalah akar permasalahan dari konflik di antara Zoro dan Babang Sanjay kita. Saya tidak bilang saya tidak suka Sanji, malah Sanji ini termasuk karakter yang menurut saya sangat luar biasa. Apalagi dari sisi pengkarakteran yang dibuat oleh Oda Sensei. Dia adalah tipe karakter yang paling manusia dengan perkembangan emosional yang paling baik di serial One Piece ini. Walaupun kita tahu background Sanji seperti apa yang membuatnya tadinya tidak ingin mempunyai emosi sama sekali. Tapi Sanji malah berkebalikan yang dibuat oleh Oda Sensei. Sanji ini tumbuh dengan menjadi seseorang yang melawan ketakutan pada masa kecilnya, di mana Zoro sebaliknya tidak relate dengan hal tersebut. Dan dia tipe yang bergerak maju sajalah pokoknya. Pertemuan Zoro sejauh cerita berjalan hanyalah terfokus ke perkembangan kemampuan fisiknya saja. Dia termasuk orang yang paling disiplin, paling baik, dan paling setia bahkan dari awal chapter kita bertemu dengan Zoro ini. Dan sekarang jika saya ingat-ingat lagi, Oda jarang ya memberikan dia momen khusus di mana Zoro memunculkan sisi manusianya dengan tawa lepas bersama kru lainnya. Ingat saya ngomongnya jarang ya, bukan tidak pernah. Tapi overall Zoro sudah bisa bilang punya karakter yang lengkap ketika dia bergabung bersama Luffy. Dan itu membuat saya kembali ke pertanyaan awal kita, kenapa sih Zoro ingin menjadi pendekar terhebat? Nah jika saya pikir lagi, sepertinya inilah yang Oda inginkan dengan membangun karakter Zoro. Dia tipe yang ingin terlihat baik-baik saja walaupun sebenarnya dia tidak dalam keadaan yang baik. Contoh paling jelas adalah ketika di Thriller Bark saat dia mengorbankan dirinya demi kapten kita. Salah satu momen epic yang menurut saya tidak ada serial lain yang bisa menyamai momen luar biasa sedalam itu dari Zoro. Sampai akhirnya muncullah arc Wano Kuni, di mana perkembangan dari Wano Kuni ini mengubah
perspektif saya terkait Zoro, atau setidaknya ada perubahan lah dari karakter Zoro yang sebelumnya kita ketahui seperti apa. Sama seperti yang lainnya juga, alasan Zoro join Luffy bukan karena ingin menjadi bajak laut, tapi karena Luffy menawarkan mereka untuk mencapai impiannya. Dan kenapa dia memiliki tujuan tersebut? Lagi-lagi pertanyaan itu cukup menyakitkan buat saya, karena kita sudah bersamanya dengan waktu yang sangat lama, tapi ternyata kita tidak tahu Zoro sedalam itu. Dan seperti yang kita lihat juga, Zoro ini tipe orang yang jarang berbicara di bajak lautnya sekalipun. Tapi sekali dia berbicara, wah, itu menjadi perkataan singkat yang sangat penting dan luar biasa. Contoh ketika beresnya duel Luffy versus Usopp lah, atau ketika Usopp yang mau balik dari Water 7 dan Zoro menasihati semua krunya, atau ketika deduksi luar biasa terkait mereka yang sedang berada di kereta cepat karena sudah mengganggu bisnis Kaido dengan Doflamingo di Pulau Zola. Dan sekarang mari kita coba breakdown yang tadi saya lakukan kepada diri saya, tapi sekarang kepada Zoro. Apa alasan Zoro ingin menjadi pendekar terhebat? Apa karena dia ingin perhatian? Apa karena dia butuh orang lain untuk memuaskan ambisinya? Ya, kalian tahu sama seperti saya, Zoro bukanlah tipe orang yang seperti itu. Yang berarti masih ada impian lebih dalam lagi di balik hal tersebut. Skill berpedang atau swordsmanship adalah cara Zoro untuk menjadi lebih kuat, sama seperti Luffy dengan buah iblisnya, yang bahkan sekarang setelah berhasil awakening, Oda tetapkan mengambil basis dasar kekuatan Luffy bukan dari hakinya, tapi lagi-lagi dari buah iblisnya. Dan untuk Zoro ini, akarnya ada di Wano yang mulai terlihat dan hampir terkonfirmasi dia ada hubungan kuat dengan Shimotsuki. Dia pula ingin menjadi kuat karena ada sesuatu yang ingin dia ubah atau pertahankan atau dia ambil kembali. Dan jika kita ambil semua petunjuk Zoro dan Shimotsuki, kita bisa tahu nih jika semua hubungan Zoro sejak dulu adalah untuk membebaskan negeri Wano Kuni. Dan saya akan memberi kalian waktu sebentar untuk berpikir dan sambil menunggu. Ya, sampai itu jangan lupa subscribe juga. Wadaw, mungkin akan terdengar aneh, kok Zoro tiba-tiba ingin membebaskan Wano sejak awal dia sampai ke pulau tersebut. Padahal dia tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Tapi apakah Zoro pernah menyebutkan impian atau apapun tujuannya atau sejarahnya sekalipun? Tidak juga kan? Makanya saya merasa Zoro ini adalah karakter yang cukup mirip dengan Robin, dan bahkan mereka pun cukup dekat, yaitu member dari kru yang tahu lebih banyak bagaimana dunia ini bekerja daripada apa yang mereka perlihatkan. Coba kita pikirkan sejenak, apakah ini masuk akal? Tidak peduli Zoro lahir di Wano Kuni atau baru dikatakan setelah kelahirannya di East Blue, dia tapi punya cukup pengetahuan terkait Orochi dan Kaido yang menjadi tirani di negeri tersebut. Lalu Zoro juga yang ada hubungan dengan keluarga Shimotsuki, terutama Ryuma juga yang menjadi bagian dari klan itu juga. Itu membuatnya sangat jelas dia punya emosional dalam terkait tempat tersebut walaupun dia tumbuh di East Blue. Di mana dojo dari Kuina punya hubungan kuat dengan Wano Kuni, dan banyak sekali kesamaan antara dia dengan daimyo dari Ringo, walaupun bukan bapak dari Zoro secara langsung, tapi itu pasti memiliki alasan khusus. Apalagi terkait flashback Shimotsuki Kozaburo yang berbicara tentang pedang Enma, serta kenapa tujuan utama dari Zoro selalu ingin mengalahkan Kaido. Pasti ini akan menjadi jelas dan masuk akal jika semuanya seperti itu. Dia ingin menjadi yang terkuat, dan salah satu alasannya adalah dengan mengalahkan Kaido. Karena lagi-lagi ingat berapa kali nih Zoro berkata Kaido adalah orang terkuat di dunia dan dia ingin sekali menebas Kaido. Lagi-lagi untuk membuktikan dia cukup kuat, scene di Thriller Bark yang tadi saya sindir ketika dia mengorbankan dirinya untuk Luffy, banyak yang merasa jika impian Luffy lebih penting dibandingkan impian dirinya. Makanya Zoro rela mengorbankan dirinya di situ. Sama seperti kenapa dia mau berlutut kepada Mihawk, rivalnya, dengan membuang hormatnya hanya karena kaptennya saja. Tapi jika kita lihat dari lensa Wano Kuni, Zoro ini tahu hanya Luffy lah orang yang akan membebaskan Wano Kuni, liberate Wano as a warrior of liberation. Bukan Zoro yang menyerah akan mimpinya terhadap Luffy, tapi dia mewarisi tekadnya untuk membebaskan Wano Kuni kepada Luffy yang pas sekali seperti apa yang terjadi saat ini. Hal luar biasa terjadi kepada Luffy, dan lagi-lagi hanya di Wano Kuni lah itu terjadi dengan lawan Kaido yang sangat ingin Zoro tebas.
semua kebangkitan, semua liberation itu muncul di Wano Kuni yang pas sekali dari yang Zoro inginkan. Yang berarti Zoro sudah cukup tahu Wano Kuni sejak lama sekali, dan itu menjadi tujuannya juga sejak lama. Karena ingat, pertama kali Luffy bertemu dengan Zoro, di situ Luffy berkata, "Apa kau anak yang tersesat?" Karena Zoro benar-benar masih sangat bingung sekali untuk mencapai tujuannya. Dimana selain itu juga, jika kita ingat-ingat, kok Zoro bisa tahu ya Ryuma ini dari Wano Kuni? Zoro pun seakan-akan sudah tahu keadaan Wano Kuni ini seperti apa. Bahkan ketika mereka menerima sinyal dari Pang Hazard tentang samurai, Zoro lah yang langsung merespon dan bertanya kepada Brook biar dia menjelaskan, padahal saya yakin Zoro sendiri tahu akan samurai ini. Atau ketika mereka habis mengalahkan Doflamingo di Zou yang tadi saya katakan, dan hubungannya dengan Kaido. Dan kita diperlihatkan lagi hanyalah ketika Kinemon dan Momonosuke memberitahu jika Oden dibunuh oleh Kaido, dimana semuanya kaget kecuali Zoro saja. Dia hanya terlihat ya cukup yakin sajalah. Atau ketika di Wano Kuni, kita diperlihatkan plot luar biasa antara dia dengan Hiyori yang tidak diberikan kepada karakter lain, bahkan Luffy sekalipun. Dia pula yang melihat eksekusi dari Yasui oleh Orochi dan membuat Zoro sangat marah sekali. Seakan-akan dendam sudah ada kepada Zoro ini. Ingat, kapan coba Zoro merasa marah seperti itu? Ya setidaknya setelah time skip lah. Zoro bukan tipe orang yang sangat pendendam dan bahkan marah sekali itu sejauh cerita One Piece ini berjalan. Karena jika salah satu tujuan Zoro emang untuk menghajar Orochi, dan dia akhirnya langsung melihat perbuatan kejamnya seperti apa, apalagi di depan mata, ya tentu saja Zoro pasti tidak bisa menahan diri. Tujuan utama Zoro melakukan apapun untuk dapat membebaskan Wano Kuni dan terus bertarung. Maka ketika Zoro diberikan obat dari suku Bing itu, dia pun menjawab, "Yang penting sekarang adalah untuk saya bisa bertarung kembali." Dia akan membiarkan Luffy dengan Kaido, tapi Zoro akan menjadi sosok yang akan dikagumi bagi negeri Wano Kuni ini. Entah apa yang udah siapkan lagi kepada kita nih. Karena jika kalian ingat momen ketika Kaido berkata kepada Scabbard, tidak ada lagi samurai semonster Kozuki Oden. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya Zoro dikatakan seperti kaca atau kembaran lah dari Shimotsuki Ryuma. Serta Zoro juga bilang dia akan buat samurai Wano Kuni mengikutinya dalam sekejap, seakan-akan dia menjadi rajanya, yang kita juga tahu dia bisa menggunakan Hausoku no Haki. Jadi saya sangat yakin sekali kita akan mendapatkan setidaknya asal mula dari Zoro ini di Arc Wano Kuni. Karena dari basis yang saya katakan kepada kalian sejauh ini, saya sangat yakin Zoro tahu tentang masa lalu Wano Kuni tersebut. Dan yang gila adalah nggak kerasa kita udah bahas babang Zoro in-depth analisis bisa sepanjang ini nih. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga semakin mengerti bagaimana sosok dari babang Zoro yang sebenarnya. Nah kebetulan karena barusan kita membahas tentang babang Zoro dan alasan kenapa dia nyasar, serta banyak sekali hal di belakangnya lah terkait babang Zoro ini, atau ya bisa kita bilang kepribadian lebih dalam dari Zoro yang kita analisis. Di sini juga karena sudah setengah bulan, seperti biasa saya akan memberikan giveaway kaos buat para fans dari babang Zoro kita, apalagi dengan tema nyasarnya juga nih. Dimana inilah beberapa desain yang akan saya berikan kepada kalian, dan caranya gampang banget. Kalian hanya perlu like dan komen di video ini, dimana komen yang menurut saya paling menarik atau ya paling relate banget lah dengan babang Zoro ini, akan saya balas komennya dan meminta kalian untuk mengirim email, alamat, dan nomor baju kalian. Jadi pastikan kalian komen semenarik mungkin, dan beruntung juga nih buat kalian karena nonton sampai habis bisa mendapatkan giveaway ini. Karena mungkin buat yang nonton di awal-awal doang nggak akan tahu lah terkait bagi-bagi kaos dari DNA Merchandise. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.